Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Syahidah Rahmat dengan NIM 2200006018. Perkenalkan, nama saya Santi Ridayanti dengan NIM 2200006024. Perkenalkan, nama saya Najwa Putranada dengan NIM 2332099234. Jadi di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas matematika diskrit yang nantinya kami akan membahas suatu persoalan soal cerita yang akan diselesaikan menggunakan algoritma prim dan juga algoritma Kruskal. Jadi di sini saya Sofia Syahidah akan menjelaskan mengenai soal cerita. Ini teman-teman semua, ada sebuah perusahaan listrik di mana perusahaan listrik itu berencana untuk membangun jaringan distribusi listrik di sebuah desa yang memiliki 6 titik penting. 6 titik penting tersebut adalah A, B, C, D, E, F. Nah, di mana titik-titik ini dihubungkan oleh sebuah kabel listrik dengan panjang sebagai berikut. Jadi diketahui A ke B 7, A ke D 5, B ke C 8, dan juga seterusnya. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan jaringan listrik dengan total panjang kabel minimal menggunakan algoritma prim dan juga algoritma Kruskal. Dan teman-teman semua, untuk soal cerita yang lebih jelasnya, nanti teman-teman bisa simak di bawah ini. Baik teman-teman semuanya, untuk menjawab persoalan yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya, kita harus membuat sebuah graf yang merepresentasikan apa yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi di sini kita ketahui 6 titik penting dimulai di sini dari titik A. Maka kita misalkan di sini terdapat sebuah titik A. Titik A dihubungkan dengan B. Kita misalkan di sini adalah titik B. Kita hubungkan, di sini panjang atau bobotnya adalah 7. Maka kita tulis di sini 7. Kemudian selanjutnya ada A ke D dengan bobot 5. Maka kita taruh titik D di sebelah sini. Kita hubungkan dengan panjang 5. Kemudian setelah itu ada B ke C dengan panjang 8. Kita misalkan C di sini. C, kita hubungkan B ke C 8. Kemudian ada B ke D. B ke D kita hubungkan dengan panjang 9. Kemudian ada B ke E. B ke E kita misalkan E-nya adalah di sini. E. Kita hubungkan B ke E, panjangnya atau bobotnya adalah 7. Kemudian ada C ke E. Di sini kita sudah ada titik C dan titik E, maka kita tinggal hubungkan saja sehingga panjangnya di situ tertulis 5. Kemudian yang kita ketahui berikutnya adalah D ke E. D ke E titik D, yang ini titik E, maka kita hubungkan lagi D ke E, panjangnya adalah 15. Nah, kemudian teman-teman, dua terakhir adalah D ke F dan juga E ke F. Titik D, ini titik E, titik D maksud saya, yang F-nya kita taruh di sini, titik F. Kita hubungkan D ke F, panjangnya adalah 6. Kemudian E ke F, panjangnya adalah 8. Maka terbentuklah sebuah graf yang sudah merepresentasikan apa yang kita ketahui. Kita misalkan graf ini namanya adalah graf G. Begitu teman-teman semuanya. Nah, baik teman-teman semua, untuk menjawab persoalan nomor pertama, yaitu tentukan jaringan distribusi listrik dengan total panjang kabel minimal menggunakan algoritma prim. Perlu teman-teman ingat lagi bahwasanya dalam algoritma prim yang kita fokuskan atau menjadi titik poin kita, titik fokus kita adalah simpul. Maka langkah pertama, kita ambil sebarang simpul. Di sini ada 6 simpul A, B, C, D, E, F. Di sini kita bisa menggunakan sembarang simpul atau simpul yang bebas. Di sini saya ingin menggunakan simpul A. Maka kita tulis di sini langkah pertamanya A. Kemudian untuk langkah yang kedua,
Langkah yang kedua itu kita perhatikan simpul A ini dia terhubung dengan B dan juga terhubung dengan D. Namun perlu teman-teman fokuskan lagi untuk masing-masing bobotnya. A ke D dia 5, A ke B dia 7. Maka di sini kita pilih dengan bobot yang paling kecil. Maka teman-teman bisa ketahui bobot yang paling kecil yaitu 5. A ke D. Maka di sini kita tulis kembali A D. Bobotnya 5. Kemudian teman-teman perhatikan lagi dari D itu dia terhubung dengan E dengan bobot 15 dan terhubung dengan F bobotnya 6. Di sini A dia terhubung dengan B dengan bobot 7. Maka dari yang sudah disebutkan tadi kita pilih kembali serangkaian rusuk ini dengan bobot yang paling kecil yaitu 6, sehingga untuk langkah ketiga kita kembali tuliskan yang di awal A D, kemudian kita pilih D ke F yaitu dalam bobotnya 6. F kita ke bawah F salah di sini teman-teman F ini bobotnya 6. Nah baik, di langkah yang selanjutnya langkah keempat teman-teman kembali perhatikan di simpul F ini F terhubung dengan E dengan bobot 8. Di simpul A dia terhubung dengan B dengan bobot 7. Maka kita pilih yang bobotnya paling kecil yaitu yang di atas ini 7. Sehingga di langkah nomor 4 kita kembali gambar ulang A D F dengan kita menambahkan A ke B yaitu 7. B. Nah, di sini teman-teman perhatikan. B dia terhubung dengan E bobotnya 7, B terhubung dengan C bobotnya 8 dan F terhubung dengan E bobotnya 8. Di sini kita kembali pilih bobot yang paling kecil. Maka kita dapatkan 7. B terhubung dengan E. Nah, teman-teman semua, untuk langkah berikutnya kita kembali perhatikan simpul B dan juga simpul F. Simpul B ini dia terhubung ke E dan juga terhubung ke C. Ke E dia bobotnya 7, ke C dia bobotnya 8. Kemudian simpul yang F di sini F terhubung ke E dengan bobot 8. Maka dari ketiganya tadi itu kita pilih lagi-lagi pilih bobot yang paling kecil yaitu B terhubung ke E dengan bobotnya 7 atau pentingnya 7. Di sini langkah yang kelima kita kembali gambar A D F B. Nah, di sini B kita hubungkan dengan simpul C. Simpul E maksud saya, maaf. Simpul E. Nah, dari yang E ini kita ketahui di sini ada A, B, D, E, F. Maka sebenarnya teman-teman yang satu simpul lagi yang belum kita peroleh adalah simpul C. Dan di sini E terhubung dengan C bobotnya 5. Kita tulis untuk langkah yang keenam sekaligus langkah yang terakhir. A D F-nya agak panjang. F kemudian D E kemudian C. Nah, di sini teman-teman sudah peroleh semua simpulnya dari A, B, C, D, E, F. Di sini kita kembali tuliskan ya teman-teman. A ke B bobotnya 7, A ke D bobotnya 5, B ke E bobotnya 7, E, C bobotnya 5 dan terakhir DF bobotnya adalah 6. Nah, teman-teman semua kita sudah peroleh ke semua simpulnya sehingga di sini kita jumlahkan bobot-bobotnya. 5 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 30. Begitu. Jadi jawabannya adalah total panjang kabel minimal menggunakan
algoritma prim yaitu 30. Begitu teman-teman. Nama saya Santi Rianti. Di sini akan menjawab pertanyaan menggunakan algoritma prim. Sebelumnya kan saya bernama Sofi sudah menjawab pertanyaan menggunakan algoritma prim. Bahwasannya sudah menggunakan simpul yang pertama itu adalah simpul A yang digunakan oleh rekan saya Sofi, maka saya akan menjawab dengan menggunakan simpul yang lain. Di sini angka pertamanya saya akan menggunakan simpul C. Angka kedua, di sini saya akan menggunakan dari simpul C menuju simpul mana yang dengan bobot paling rendah. Di sini saya akan menggunakan ke simpul E karena bobotnya lebih rendah daripada ke simpul B. Di sini berarti kita tulis ulang simpul C ke simpul E, yaitu dengan bobot 5. Langkah yang ketiga, kita gambar ulang, yaitu simpul C ke simpul E dengan bobot 5. Dari simpul C dan E ke simpul mana yang lebih bobotnya juga lebih rendah, yaitu ke simpul B, dari E ke B. Karena dari E ke B itu sepertinya nggak akan cukup ke bawah. Dari simpul C ke E itu dengan bobot 5, dan dari simpul E ke B dengan bobot 7. Lanjut step yang ke sini 4. Step yang keempat itu kita gambar ulang juga. Kita gambar ulang lagi seperti ini. Mungkin akan lebih kecil. Ini C, ini E, ini B, ini 5, ini 7. Kesimpul mana B ini menyambungkan kesimpul mana itu yang lebih rendah itu adalah kesimpul A dengan bobot 7. Karena kalau kesimpul D itu bobotnya 9. Jadi kita menggunakan yang bobotnya paling rendah itu adalah simpul A. Jadi habis dari B ini ke A dengan bobot 7. Oke, step yang kelima. Dari simpul A itu ke bobot yang lebih rendah itu ke simpul D, yaitu dengan bobot 5. Jadi kita habis dari A ini nanti ke 5 ya. Jadi kita gambar ulang. Ini E, ini C dengan bobot 5. Lalu ke sini dengan ke B bobotnya 7. Lalu ke sini ini adalah A dengan bobotnya A ke B ke 7, lalu ke D. D juga bobotnya 5. Oke, step yang selanjutnya adalah dari D ini ke simpul mana yang bobotnya paling rendah, yaitu ke simpul F dengan bobotnya 6. Kalau D ke E ini bobotnya 15, jadi kita menggunakan bobot yang paling rendah lagi, yaitu ke F bobotnya. Maaf ya kalau gambarnya sangat-sangat tidak estetik. Oke. Di sini D, di sini A, di sini F, di sini C, di sini B, dan di sini E. Di sini bobotnya tadi itu D ke F itu adalah 6, A ke D adalah 5, B ke A ke B adalah 7, B ke E adalah 7, dan C ke E adalah 5. Jadi total semuanya dari 5 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 30.
Kesimpulannya adalah algoritma prim itu mengutamakan dari titik mana kita awal, itu bisa bebas, tapi dilihat dari bobotnya juga mau arah kemananya. Terus yang kedua kuncinya itu kalau udah tercantum semua simpulnya A, B, C, D, E itu dianggap sudah selesai, asalkan semuanya juga itu bobotnya rendah. Saya Najwa Kotunada. Di sini saya akan menjawab soal cerita tersebut dengan penyelesaian algoritma Kruskal. Nah, ditanya, tentukan jaringan distribusi listrik dengan total panjang kabel minimal menggunakan algoritma Kruskal. Nah, kalau algoritma Kruskal ini menitik beratkan pada bobot atau rusuknya. Untuk menjawab soal tersebut, kita tuh harus buat tabel karena untuk mempermudah menjawab soal ini. Dari bobot yang paling rendah dulu. Nah, di sini kan ada gambar graf G. Kita lihat rusuk yang memiliki bobot paling rendah, yaitu ada D ke A 5. Nah, kita lihat lagi yang nilainya sama atau yang di atasnya sedikit. Nah, ternyata dari C ke E itu nilainya 5 juga. Setelah itu kita lihat rusuk mana yang memiliki bobot yang lebih tinggi di atasnya, yaitu ada rusuk D ke F. Nah, kita lihat lagi di sini ada rusuk B ke E yang memiliki bobot 7. Terus ada lagi nih yang memiliki nilai 7 yaitu A ke B. Nah, lanjut. Ternyata di sini ada yang memiliki bobot 8 yaitu rusuk F ke E. Nah, ternyata rusuk B dan C, B ke C itu sama-sama nilainya 8. Nah, setelah itu kita lihat lagi ternyata ada yang nilainya lebih tinggi dari 8 yaitu rusuk D ke B yang nilainya 9. Aduh, maaf ya, ini tidak sejajar. Terus ternyata di atas nilai 9 itu ada bobot 15 yaitu dari rusuk D ke E. Nah, ini jumlahnya udah ada 9. Setelah itu kita buat step by step untuk membentuk algoritma Kruskalnya. Yang pertama, step pertama, yaitu kan tadi kita buat dari rusuk yang memiliki bobot paling kecil. Di sini ada rusuk D ke A yang memiliki bobot 5. Jadi kita buat rusuknya yang memiliki nilai 5. Nah, setelah itu kita cari bobot yang nilainya sama karena di sini memiliki simpul yang berbeda. Ya, kita tulis kembali. Tadi kan simpul yang memiliki maksud saya rusuk yang memiliki bobot yang sama itu kan C ke E. Jadi kemudian step yang ketiga. Nah, untuk step yang ketiga kita mencari rusuk dengan bobot yang jumlahnya di atasnya. Karena yang sama itu kan udah habis. Kemudian kita cari yang bobotnya di atasnya yaitu rusuk D ke A dengan bobot
6. Kita gambar kembali gambar yang di atas. Dengan menggabungkan, karena ini DKF rusuknya masih sama, jadi kita tarik garis. Kemudian di step yang keempat, kita melihat bobot yang lebih di atas dari 6, yaitu bobot di atas 6 itu kan ada 7. Nah, di sini kan kita udah punya rusuk A ke D, kemudian D ke F, kemudian C ke E. Karena rusuk 7 itu ada B, ada A ke B, maka kita gambarkan di sini. Kemudian C ke E yang bobotnya. Untuk step yang terakhir atau step yang kelima, kan tadi kan udah ada bobot yang nilainya di atas 6, yaitu 7. Nah, untuk menghubungkan simpul B ke E, karena kan harus memuat tiap simpulnya itu bobot, jadi kita gambarkan yang nilainya itu B ke E 15. Kita gambarkan ulang D ke A, kemudian ke F. Tadi kan ini bobotnya 5, ini 6, ini A ke B 7, kemudian D ke C, D ke F maksud saya, yaitu kan 15. Jadi nanti bentuknya seperti ini. C itu nilainya 5. Nah, karena sudah memuat semua bobot, maka kita perlu jumlahkan tiap-tiap bobot yang menghubungkan dari simpul A, B, C, D, E, dan F, yaitu ada 5 ditambah 5, kemudian ditambah 6, ditambah B ke E itu bobotnya 7, teman-teman. Jadi ditambah 7 ditambah 7 dengan hasil 30. Oke, kesimpulan untuk algoritma prim yang pertama adalah diambil dari sembarang simpul dari sebuah graf yang sudah ada. Terus untuk yang kedua itu dihubungkan dari simpul yang sembarang titik tadi ke simpul yang lain dengan bobot yang paling rendah. Terus tadi kita sudah menggunakan dua simpul yang berbeda dari awal. Pertama yang digunakan oleh Sophie adalah simpul A, dan aku tadi Santi itu menggunakan simpul C, dengan ternyata hasilnya terbukti sama. Nah, untuk algoritma Kruskal sendiri, tadi kan aku udah ngerjain nih, ternyata algoritma prim dan algoritma Kruskal itu hasilnya sama-sama 30. Tapi kalau di algoritma Kruskal ini menitik beratkan kepada bobot atau rusuknya. Oke guys, sekian video dari kami penjelasan tentang algoritma prim dengan algoritma Kruskal. Makasih banyak karena udah nonton video kami. Dan semoga video kami dapat memberikan pencerahan atau penjelasan dari kami bisa ditangkap oleh teman-teman semua dengan baik. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye. Bye.